Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وتعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه ورضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: بلغوا عني ولو آية. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Bapak Khairul Hudayat. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, yang kami hormati Ketua Badan kita di sini, ya, Bapak Ibu, mungkin deputi yang juga berkesempatan hadir, ya, ketua-ketua prodi, para dosen yang insya Allah kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas curahan rahmatnya, atas anugerah nikmatnya, sehingga alhamdulillah hari ini Allah berkenan pertemukan kita di hari yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, hari yang Allah pilih menjadi hadiah buat umat Islam. Hari Jumat itu pernah ditawarkan kepada umat Nasrani, pernah ditawarkan kepada umat Yahudi, tetapi mereka enggan memilihnya. Umat Nasrani memilih hari Ahad, umat Yahudi memilih hari Sabtu, dan umat Islam memilih hari Jumat. Maka jadilah hari Jumat ini hari raya umat Islam. Karena itu hari ini punya kedudukan tersendiri dan punya amalan tersendiri yang berbeda dengan hari yang lain. Karena itu ketika datang malam Jumat dan hari Jumat, itu Rasulullah anjurkan kita banyak-banyak membaca surah Al-Kahfi. Banyak surah Al-Kahfi yang kita baca. Karena Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nuri ma baina jum'atayn." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah meneranginya dengan cahaya, yang cahaya itu akan terus bersama dia sampai datang Jumat berikutnya. Jadi cahayanya itu selalu menyertai kita. Subhanallah. Jadi pelita, jadi penerang dalam kita berjalan. Kemudian kita juga dianjurkan memperbanyak salawat. Ini
kita isi majelis kita ini dengan banyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat yang kita ucapkan di hari Jumat itu khusus, karena kata Nabi, apabila umatku bersalawat kepadaku di hari Jumat, maka Allah mengembalikan ruhku, ya, kemudian aku jawab semua salawat dan salam mereka. Di khusus di hari Jumat itu Allah kembalikan ruh Nabi untuk mendengar setiap salawat yang kita ucapkan, walaupun dari jauh Nabi dengar, ya, itu dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka perbanyak salawat, ya. Samping itu kan Allah janjikan juga, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, aku akan jawab 10 kali, kata Allah. Jadi pahalanya dilipat gandakan 10. Subhanallah, ya. Amalan yang sederhana tetapi timbangannya berat, itulah salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu setiap kita ini ingin mendapatkan syafaat beliau. Nah, cara yang paling mudah itu perbanyak salawat. Rasulullah bersabda, ya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempat duduknya denganku kelak di hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kebetulan dengan beliau. Pak Rektor ini sudah silaturahim lewat WA, sudah silaturahim lewat Facebook juga, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ini satu nikmat. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa, bermuajah, bermajlis di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada manusia pilihan, kekasih terbaik kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini, sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh beliau, adalah konsep akhlak atau prinsip akhlak di dalam Islam. Ada satu hadis yang menjadi muqaddimah kita. Kata Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Orang beriman itu cermin bagi saudaranya yang beriman. Artinya, untuk meraih akhlak yang baik, untuk mendapatkan akhlak yang baik, maka kita harus bercermin kepada orang yang baik. Dan orang yang terbaik dalam hal akhlak adalah kekasih kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian teladan terbaik, akhlak terbaik, Masya Allah. Maka satu-satunya panutan yang wajib kita ikuti secara mutlak tanpa kompromi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh seluk-beluk kehidupan beliau wajib kita ikuti, ya. Dan Allah yang memberikan, ya, legalitas itu Allah yang berikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang paling mulia. Kata benar-benar itu artinya apa? Tidak main-main. Betul-betul Rasulullah adalah teladan terbaik kita. Banyak sekali akhlak-akhlak yang bisa kita pelajari, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita berbicara tentang beberapa contoh-contoh akhlak Nabi yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di kampus, di luar kampus itu. Tapi yang perlu kita pahami itu adalah konsepnya. Apa konsep akhlak dalam Islam? Ada 3 saja.
Akhlak dalam Islam itu tidak sekedar akhlak dalam muamalah saja. Banyak orang yang hanya perhatiannya muamalah saja. Yang penting baik muamalah saya dah cukup dah. Harus punya akhlak itu. Padahal dalam Islam itu tuh tidak cukup. Akhlak dalam Islam itu mencakup dua hal. Dan itu tidak boleh terpisah. Harus berjalan seiring seirama. Yang pertama, akhlak kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang kedua, akhlak kepada sesama. Itulah makna hablum minallah wa hablum minan nas. Dan itu salah satu, dan itu syarat utama kemuliaan kita di hadapan Allah. Itu dalam Al-Quran dikatakan, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Manusia, kata Allah, akan selalu ditimpa kehinaan hingga mereka menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama. Maka seorang muslim itu tidak boleh memisahkan antara akhlak kepada Allah dengan akhlak kepada sesama manusia. Maka kadang-kadang kita, ya, ketika kita melihat non muslim akhlaknya baik, akhlaknya luar biasa, ya, kadang-kadang kita menyederhanakan akhlak akhlak saudara kita yang muslim, ya. Apalagi kalau yang memang sudah sering ke luar negeri, Pak Rektor, ya, misalnya sudah pernah bergaul dengan orang Jepang misalnya, yang masya Allah itu akhlaknya, budaya sangat tinggi sekali. Dengan orang Singapura, ya, subhanallah, terutama disiplinnya, kebersihannya, ya. Mungkin ketika dia kembali ke Indonesia, dia akan menyimpulkan, subhanallah, baterai saya. Iya. Nah, jadi kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Masya Allah. Jadi akhlak itu tadi saya kembali, ya, Masya Allah. Itu kalau kita lihat porsinya antara akhlak kepada Allah dahulukan adalah akhlak kepada Allah, ya, karena inilah syarat mutlak kemuliaan kita. Syarat mutlak kemuliaan kita. Apa akhlak kepada Allah itu? Terdapat dalam hadis Mu'adz bin Jabal